Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Firman-Mu yang menguatkanku. Oh, yeah. Kehidupanku, semua yang terbaik Kau berikan. Damai sejahtera penuhiku, kemenangan selalu Kau berikan. Hatiku melimpah dengan syukur, mulutku penuh dengan pujian kepada jatuh, tak pernah Kau meninggalkanku. Yesus Tuhanku, hamba-Mu dalam lindungan-Mu. Bersama dengan-Mu aku mampu melewati badai, karena firman-Mu yang menguatkanku. Kemenangan selalu Kau berikan. Hatiku melimpah dengan syukur, mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Allahku. Yesus Tuhanku, setia selalu bersamaku. Kau yang menopangku, mengangkatku ketika ku jatuh, tak pernah Kau meninggalkanku. Yesus Tuhanku, hamba-Mu dalam lindungan-Mu. Bersama dengan-Mu aku mampu melewati badai, karena firman-Mu yang menguatkanku. Semakin besar masalah hidupku, semakin dahsyat kemuliaan-Nya. Semakin besar
ku jatuh, tak pernah kau meninggalkanku. Yesusku, aku, Bapakku, dalam lindunganmu. Bersama denganmu, aku mampu melewati badai, karena firman-Mu yang menguatkanku. Karena firman-Mu yang menguatkanku. Karena firman-Mu yang menguatkanku. Detailnya. Nah, gini Bu, sebelum diresolusi, kalau saya tahu itu di mall, apalagi gratis, berarti nggak full dong. Ibu pakainya nggak bisa seharian gitu. Apakah bisa dipakai seharian atau hanya waktu-waktu tertentu? Dan kalau waktu tertentu kan berarti harus ada yang barang yang harus kita angkat, nah itu gimana? Pokoknya luar biasa ya. Iya. Dulu sebetulnya bukan niat kita sih buat gereja, tetapi pada saat itu kebetulan temen ada di mall itu bilang mau nggak, katanya nih ada tempat nih ya, saya pakai buat doa puasa aja dulu gitu setiap minggu. Tiba-tiba satu hari teman saya bilang, ada satu gereja nih masuk mau buat ibadah, kamu mau nggak ambil jam 2 siang gitu kan. Jam 2 siang. Jam 2 siang gitu ya. Terus berkembang tambah ya, jadi ada dari jam 9 pagi itu ada dari gereja GPDI. Oh, gereja lain. Gereja lain lah ya, pakai di situ. Jadi bayangkan ya, bersama-sama. Jadi ya begitu, ngangkut barang, mobil, Bongkar pasang lah, terus begitu ya. Ketika kita sudah buka satu lagi di jam 7 pagi, kita buka ibadah jam 7 pagi, mereka ibadahnya jam 9 pagi. Nah jadi begitu, cepet-cepet tuh jam 7 selesai langsung angkut lagi, ntar siang datang lagi, beresin lagi, bawa lagi, ya itu udah pergumulan banget nih. Tapi Tuhan lihat ketekunan ya ternyata ya. Dulu kita nggak punya ruang sekolah minggu, jadi saya bawa tuh anak-anak ya ke rice bowl sambil makan gitu kan, atau ke Hoka Bento sambil makan. Ada aja cara Tuhan ya Bu ya. Iya, aduh udah luar biasa. Tetapi ya itu Tuhan lihat ketekunan kembali, akhirnya kasih ruangan gratis untuk sekolah minggu. Gratis juga. Nah akhirnya tiba-tiba ruangan yang gratis ini mau dibeli katanya, mau disewa. Jadi kita pindah, dikasih tempat di atas. Ya udah di atas, dengan kita tambah lagi jam 5 sore gitu di atas. Ya dan kita renovasi gitu, ada berkat kita renovasi ruangan di atas. Yang ruang yang baru di atas itu Ibu Bapak renovasi ya. Ya itu baru direnovasi itu kita tapi satu hari kita punya 2 pengalaman ditutup nih. Gereja kita punya pengalaman ditutup. Gak boleh ibadah? Iya, pengalaman pertama ditutup sama manajemen karena satu dan lain hal. Kita udah renovasi, terus kita pakai gratis ya. Tetapi satu hari ditutup. Saya ketika waktu itu habis lagi pelayanannya di Kelapa Gading, saya lagi bilang begini, kita ini burung Raja Wali bukan burung aprit. Burung Raja Wali nggak takut badai, badai kesempatan terbang tinggi. Saya bilang gitu kan. Tiba-tiba saya dapat telepon dari mall ya. Dia bilang gini, Bu, ada surat nih. Apa nih, berita sukacita atau buruk? Kayaknya buruk. Apaan? Udah datang aja dah, kata gitu. Saya datang ke sana, ternyata surat yang mengatakan bahwa gereja saya itu tidak boleh dipakai lagi untuk tempat beribadah. Begitu katanya. Saya bilang, main-main nih gitu kan. Jadi saya masuklah ke ruangan ibadah gitu kan. Saya bilang, kok gelap gitu. Saya nyala lampu nggak bisa. Waduh, serius nih. Maksudnya iya, di ruangan listriknya mati gitu kan. Matiin sama manajemen. Makanya tadi saya pikir main-main gitu kan. Dimatiin beneran. Ya ampun, saya duduk berlutut berdoa sampai saya tersungkur, saya nangis gitu. Tiba-tiba saya mendengar satu lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba apa yang ku bisa. Nah, berhenti di situ, tiba-tiba saya bangkit gitu. Ada satu kekuatan untuk berkata, saya akan lakukan sesuatu. Apa yang saya bisa? Saya nulis surat, mau minjem tempat nih di satu gereja gitu kan. Nah terus tapi ternyata nggak bisa di situ. Saya tetap berjuang untuk cari gitu kan. Saya cari ada sebuah apartemen, ada tempat ibadah. Tapi ternyata tempat ibadah itu boleh katanya, ada ibadah juga sih. Tapi sekali pinjam 1 juta. Saya bisa bayangin 3 kali ibadah 3 juta. Sekali ibadah. Terus belum ibadah pemuda belum. Aduh ini bukan Tuhan banget dah gitu ya. Dan akhirnya sambil jalan
Sambil jalan panas-panas nih, saya balik ke mall dan saya ke manajemen. Saya ngadepin tuh sama manajemennya. Saya bilang, Pak tolonglah gitu kan, biar kita bisa ibadah. Dia bilang, Ibu mau, tapi Ibu harus bayar, boleh nggak? Saya pikir udahlah, pokoknya boleh aja lah dulu, silakan lah gitu, mau bayar berapa? Ya, ini bayarnya 24 juta. Hah, 24 itu juta? Per bulan. Oh, per bulan. Per bulan 24 juta. Okay. Dari gratis 24 juta. Okay. Ya, jemaat kita ya Pak, bukan konglomerat ya. Jadi bagaimana mungkin, tapi saya percaya bukan karena siapa jemaat kita, tapi karena Tuhan ya. Saya bilang kita pasti bisa gitu. Pokoknya udah oke dulu, urusan bayar belakangan gitu kan. Oke, dinyalain lampu. Saya dapat telepon dari sekretariat gitu kan. Bu, puji Tuhan katanya. Listriknya udah nyala. Iya, nyala 24 juta. Kan begitu. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya saya bilang, udahlah, saya tanyanya berapa, kira-kira 15 juta. Kita berdoa sama jemaat untuk 15 juta, puji Tuhan. Akhirnya 15 juta kita bayar per bulan ya. Tapi herannya bisa aja tuh ya, kita membayarnya. Sampai tuh kita sewa lagi satu ruangan, ujung-ujung kita sampai 20 juta kita harus bayar setiap bulannya. Pernah pengalaman nih satu kali nih, mau bayar kagak ada duit. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, ya ada tapi nggak cukup untuk, banget. Terus gimana ya, di satu sisi ada pilihan, saya bayar perpuluhan ke rayon atau saya simpan buat bayar sewa gereja. Padahal kalau bayar sewa gereja juga kurang sih gitu kan. Tapi sebenarnya udahlah, bayar dulu perpuluhannya gitu kan. Tiba-tiba ya sore itu tuh hari Senin tanggal 10 tepatnya saya harus bayar. Nah hari Minggunya itu datang nih sekeluarga dari tinggalnya Pantai Mutiara ya. Nah dia itu datang dengan celana segini, datang ibadah sore. Ke tempat ibu? Iya, ibu kenal enggak kenal sekeluarga. Ternyata gitu ya. dia ngasih di dalam amplop persembahan itu 20 juta. Bayangkan. Berarti pas banget. Besok kita bayar. Jadi selama kita ada di tempat itu, kita nggak pernah terlambat membayar sewa gitu ya. Nah itu yang pertama, kita ditutup. Yang kedua ditutup dikala kita membuat suatu event Natal yang cukup besar lah. Natal kita pada saat itu kita mengundang orang-orang janda-janda miskin ya, janda-janda miskin dan anak-anak yatim. Iya, kita udah siapin tuh sembako sampai 400 sembako, anak-anak begitu, bingkisan anak-anak kita udah siapin begitu banyak, udah siap panggung dan segala macam. Tapi ternyata pada malam itu saya dipanggil, malam Gladi Resik dipanggil dan diminta untuk kita ditutup, nggak boleh adakan ibadah lagi. Sebelum Natal besoknya gitu. Besoknya Natal. Ternyata saya bilang ya pada saat itu kita cukup bingung juga sih ya. Ya udah pokoknya kita lari-lari nih karena gerombolan orang yang begitu banyak yang menahan supaya kita itu nggak boleh. Pokoknya di mall itu tidak boleh lagi ada ibadah. Jadi bukan hanya saya, ada beberapa gereja di mall itu juga harus ditutup. Nggak boleh ibadah begitu ya. Pokoknya ada ceritanya luar biasa. Lalu tindakan ibu gimana sama bapak pada saat itu, pas saat tidak boleh ada ibadah lagi, padahal besok mau Natal loh Pak. Besok mau Natal. Ya mau nggak mau, semua persiapan untuk pembagian berkat ya kita angkut ke rumah. Nah kita bagikan di tengah-tengah jalan. Ternyata itu kita memang harus melakukan firman Tuhan dengan tepat. Di dalam Yakobus 1 ayat 27 itu bilang begini, ibadah yang sejati itu mengunjungi janda-janda miskin dan anak-anak yatim. Kita pikir ribet mengunjungi, ya undang-undang aja. Tapi ya ampun, emang Tuhan mau kita mengunjungi ya. Jadi besoknya Natal tuh seharian kita mengunjungi janda-janda miskin dan anak-anak yatim ya. Dengan bawa bingkisan. Dengan bawa semuanya, bagikan juga ke mereka. Tapi bukan kita mengundang, tapi kita mengunjungi. Nah, kalau misalkan nih Pak, kan itu kan katanya nggak boleh beribadah lagi, ibadah Minggu gimana? Nah, terus Tuhan selalu punya solusi untuk setiap masalahnya ya. Iya, selalu tolong. Iya, teman saya pinjemin satu rumahnya cukup besar di pinggir jalan raya. Itu untuk hari-harian kita lah ya. Dan kita minjem satu tempat di gereja induk kita. Jadi sebelum kita buka ranting ya, jadi kita numpang dulu di numpang cabang. di situ. Iya, begitu. Ada aja jalan Tuhan ya Pak ya. Ada. Luar biasa. Iya, nah itu sampai hari ini kita punya ibadah, gedung ibadah juga luar biasa. Jadi kan kita pada saat itu nggak punya uang, terkatung-katung, nggak jelas di mana, ya kan, bingung kan. Tapi ya udah, yang penting berusaha kan. Sebelum dikatakan ku akan mencoba semua apa yang ku bisa ya, lagunya begitu kan, ku takkan menyerah. Ya udah cari aja, saya cari di semuanya, nggak ada yang boleh.
Tiba-tiba ada satu tempat ruko yang bilang oke, boleh gitu kan. Satu ruko ada gereja juga di situ, saya pikir udah aman lah ya. Boleh dipakai. Jadi kita udah bayar DP tuh 5 juta. Terus gimana ya? Tapi saya pikir udah tak kenal pas saya, ntar juga kalau kenal juga kita pasti boleh. Jadi lanjut itu. Kita udah beli marmer, kita mau renovasi dengan yang itu. Betul. Padahal satu ruko itu paling cuma bisa 36 kursi, bayangin gitu kan. Satu ruko. Iya, jadi jemaat Bapak itu makan. Kemampuan baru satu ruko. Iya, tapi saya bilang udahlah sebentar lagi juga kita akan mengembang ke kanan ke kiri. Udah pokoknya jalanin dulu yang ada dah gitu kan. Tahu nggak? Pada itu hari Rabu saya udah panggil tukang-tukang untuk renovasi. Hari Selasa kita doa puasa. Tiba-tiba ada satu anggota di doa puasa bilang gini sama temennya, doain ya supaya ruko saya bisa kesewa ya bulan ini gitu kan. Teman saya ini cepat-cepat, bu ternyata ibu itu punya ruko di mana Kalimalang. Tiba-tiba Tuhan bangkitkan semangat saya untuk saya melihat ruko itu dan kita lihat ruko itu. Ternyata rukonya itu ada 2 ruko. Yang satu udah parah banget. Itu asbes di atas itu, di atas plafonnya udah runtuh ke bawah. Jadi itu banyak sekat-sekat karena bekas pakai bimbingan belajar ya, tempat bimbel. Jadi tetapi Tuhan membuat saya melihat tempat ini akan jadi indah. Saya bilang oke, kita sewa. Oke, kita sewa gitu kan. Nah, cara Tuhan dahsyat juga mengembalikan DP kita di sana. 5 juta dikembalikan. Saya kasih aja surat yang ada 30 orang yang tidak mengizinkan kita di sana. Saya bilang kita nggak diizinkan di sana, jadi saya akan cari tempat lain. DP ini balikin buat bayar DP di sana. Saya bilang nanti akhir bulan kita bayar. Duit dari mana nggak tahu gitu kan. Tapi akhir bulannya kita bayar gitu kan. Kita bayar DP 5 juta dan puji Tuhan, uang sewanya ya. Itu 2 ruko loh, Bu. 2 ruko waktu pertama sewa itu 95 juta. Wow, ada uangnya. Akhir bulan. Hanya 5 juta DP. Ya, kita DP 5 juta, akhir bulan, tepat pada akhir bulan Tuhan memberkati untuk kita bisa melunasinya. Terus kita renovasi dari mana? Gimana tuh Bu yang plafonnya itu semua renovasi kan? Gimana? Tapi saya nggak tahu gimana. Tetapi udah pokoknya tiba-tiba Tuhan memberi kekuatan untuk kita percaya Tuhan pasti memampukan kita membangun. Tapi cara Tuhan begini nih. Tiba-tiba ada satu teman bilang, Bu, aku transfer ya 3 juta ya buat bantu pembangunan gitu kan. Sampai di gereja itu tukang yang bikin peredam segala macam bilang gini, Bu, udah selesai nih, minta duitnya berapa? 3 juta. Begitu pas. Terus lalu ada juga yang begitu, transfer lagi gitu 2,5 juta. Pas juga di gereja butuhkan dana segitu. Begitu terus tuh sampai pembangunan selesai. Dan ketika pembangunan selesai, kita masih kurang 4 juta. Ya kan, terus gimana itu duitnya nggak ada kan, 4 juta. Tiba-tiba teman saya bilang begini, saya mau bantu ibu 500.000. Saya bilang sama suami saya, Pak, aku mau bantu nih Ibu Lydia untuk renovasi gerejanya 500.000. Suaminya bilang begini, jangan 500.000, kasih 6 juta, kamu antar langsung begitu. Jadi tepat kita harus membayar, dia datang ke gereja bawa 6 juta, kita bisa bayar 4 juta, sisa 2 juta rupiah. Nah itu luar biasa tuh. Sampai pembangunan selesai, begitulah cara Tuhan kita menyelesaikannya. Dan saya itu hampir 200 juta kita menyelesaikan. Itu Tuhan Yesus banget kan. Tuhan kita Jehovah Jireh ya, dikatakan Filipi yang keempat ayat ke berapa? 19 ya. Tuhan bilang Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah itu. Jadi sahabat penerobos, itulah cara Tuhan ya. Bagaimana kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita mempunyai iman bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul gitu ya Pak Budi, itu Tuhan sediakan ya. Amen. Yang penting itu tadi percaya. Nah gini Pak, Bu, sekarang kan sudah dalam pengembalaan, sudah tempat ibadahnya luar biasa gitu kan, udah indah lah sekarang. Nah terus di tahun yang baru ini kerinduan apa? Terus permohonan apa kepada Tuhan? Pasti ada kerinduan dan doa buat gerejanya, Pak. Ya. Kerinduan saya sebagai, kalau Tuhan percaya sebagai gembala dengan istri saya, tentunya apa? Membawa jemaat gereja Duta Permai. Untuk apa? Untuk dalam perkenanan Tuhan. Berkenan. Ya. Karena apa? Saya dipanggil, dengan istri saya dipanggil Tuhan untuk melayani gerejanya, tentunya untuk menjadikan orang-orang itu bertobat, bertumbuh, dan berakar, berakar dan menghasilkan buah. Nah, satu hal yang sangat menyenangkan Tuhan kalau kita membawa jiwa-jiwa di hadapannya. Seperti yang Tuhan katakan, hasilkanlah
buah pertobatanmu, hasilkanlah buah jiwa-jiwa dan hasilkanlah buah Roh Kudus. Lah, inilah yang mestinya, yang senantiasa saya bicarakan, saya sharekan kepada gerejanya jemaat Duta Permai. Walaupun mungkin ada suara-suara yang mungkin ya namanya manusia ya, rambut sama hitam, dalam arti siapa tahu pasti ada suara-suara yang sumbang. Tapi saya percaya kalau kita bekerja untuk melayani Tuhan, Tuhan menyertai saya karena saya belajar untuk taat sebagai pelayannya. Tentunya apa yang saya doakan, apa yang saya kerjakan, pasti Tuhan akan bekerja ya. Secara pasti kita belajar di dalam ketekunan, ya kan? Karena ketekunan itu akan membuahkan apa? Buah kesetiaan. Lah, kesetiaan yang Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka engkau akan menerima mahkota kehidupan. Nah, inilah yang saya rindukan, terradiasi, terimpartasi kepada tentunya mulai dari full timer, pelayan Tuhan, dan yang terakhir adalah jemaat Duta Permai. Ya, itu kan dari segi jemaat nih ya Pak Bu, dari segi jemaat, kerinduan Bapak supaya jemaat itu berkenan dan bersama-sama rapture masuk surga ya. Nah, dari segi ini nih saya mau tanya, apakah mau masih sewa terus Pak, atau ada kerinduan nggak Bu untuk punya gereja sendiri? Sebetulnya sih kita ya bukan ibarat Tuhan percayakan 50, kita akan maksimal ya dengan 50 ya. Tuhan percayakan 100 ya, kita harus mengembalakan dengan maksimal buat yang 100. Tapi satu hari di ICC waktu itu kita menara doa, dan pada saat itu Tuhan berbicara gitu ya secara pribadi bahwa Tuhan akan memberikan tanah 2 hektar. Bahkan Tuhan kasih gambaran gitu tentang bangunan gedung yang akan dibangun. Aduh, itu kan sebetulnya mustahil banget buat kelasnya kita lah ya. Dari mana? Tetapi kalau Tuhan mau, kenapa tidak gitu kan? Tuhan itu kan sangat amat kaya ya. Dia penguasa, dia sanggup menyediakan jangankan 2 hektar gitu kan. Tapi kan kalau menurut ukuran manusia nggak mungkin. Tiba-tiba kita mendapatkan visi ya tahun ini bahwa tahun mujizat yang tidak lazim, perlu iman yang tidak lazim. Dan kita perkatakan terus tuh di gereja, kita perkataan tanah 2 hektar, membangun di atasnya, dan semua perlengkapan isinya, surat izinnya, dan 5.000 jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu terus kita perkatakan di dalam ibadah raya, di dalam doa pagi, kita terus perkatakan itu. Saya termotivasi dengan Lukas 18 bicara tentang seorang janda yang memohon kepada hakim yang alim ya. Jadi dia bertubi-tubi terus berdoa sampai Tuhan bilang sudah, sampai si hakim ini bilang, aduh repotin banget, udahlah diluluskan aja permintaannya. Tuhan bilang, camkan perkataan hakim itu, tidakkah Tuhan akan menunda-nunda gitu kan bagi orang yang berseru pada siang dan malam gitu. Apakah Tuhan akan menunda? Enggak, Tuhan gak akan pernah tunda gitu. Nah, saya percaya saya hanya perlu berdoa, terus berdoa, bertubi-tubi doa sampai saya melihat itu menjadi kenyataan. Pasti Tuhan punya cara untuk menggenapkan. Bukan karena apa yang ada pada kita, hidup kita, dikatakan dalam 2 Korintus 5 ya, dikatakan bukan karena kita melihat ya, tapi karena kita percaya ya. Hidup orang percaya seperti itu ya. Yang dilihat nggak mungkin gitu kan. Tapi saya percaya karena kita punya Tuhan yang besar, kita akan melihat hal yang besar. Tapi satu hal yang saya sangat beruntung dalam tanda petik, artinya saya bergereja di GBI melayani Tuhan di bawah naungan gereja Gasu Gatot Subroto yang notabene hambanya Bapak Niko Nyotor Harjo, di mana setiap bulan kita ada doa menara doa di Sentul. Lah, dari khotbah-khotbahnya Pak Niko yang Tuhan berikan atau Tuhan ilhamkan kepada hambanya, itu sangat memberkati kami tentunya sebagai hamba Tuhan yang memberikan kekuatan ya kan. Tapi saya berdoa, saya percaya kalau Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang ajaib, pasti Tuhan pun memberikan sesuatu yang menjadikan setiap para pelayan Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Yang penting ketulusan hati.
ya. Puji dan Tuhannya ya tetapkan. Pak, Iya. kita nerima selalu visi-visi yang disampaikan setiap setahunnya ya. Dari Oh, Bapak iya. Niko. yang dari tadi yang sebulan sekali itu Bapak dan Ibu Iya. Lia, ambasador Setiap ya? tahun tuh hambanya pasti nyampaikan, oh Dapat. visi tahun ini apa gitu. Oh, Kita ada selalu temanya menerima, khusus dan iya. selalu menerima. Selalu Iya, menerima itu. ya. Itu menjadi kekuatan Contoh lah ya tahun tersendiri. lalu ya. Tahun lalu itu visinya kita adalah penuaian ya. Penuaian mujizat, penuaian berkat, itu ada ya, Oh, penuaian ya. segala bidang deh ya. Aduh kita terima banget. Bukan karena kita ada, tapi ada banyak hal yang kita terima pada tahun itu gitu. Yang sebetulnya secara berpikir nggak mungkin banget, tapi kita benar-benar menerimanya. Ya, Berkat materi, berkat rohani pastinya. Ya, Ya, saya menerima dengan limpahnya Ya, ya, bersama kalau misalnya saya keluarga. dengar apa cerita Bapak dan Ibu mulai dari awal mula pelayanan dan Tuhan percayakan pengembalaannya tapi ditutup, itu nggak semua hamba Tuhan kuat loh Pak, nggak semua hamba Tuhan kuat. Iya, Tapi itulah ya, di saat Bapak Ibu tetap kuat dan tadi kan lagunya ku takkan menyerah Iya. dan tetap maju Kekuatannya terus. bukan didapat dari kita, tahu nggak? Beberapa waktu sebelum terjadi ditutup itu, Tuhan suruh kita berdoa setiap hari di mimbar. Saya bersama full timer tiap hari doa, nggak ngerti doa apa, pokoknya doa, kita nangis terus di mimbar. Ternyata itu Tuhan sedang mempersiapkan saya supaya punya kekuatan hingga pada hari itu terjadi kita bisa berkata, benar, jangan benar, takut benar, gitu kan benar, kepada benar, jemaat. iya, Kita burung Raja Wali bukan burung amprit. Saya percaya kita akan punya tempat lebih baik, tempat lebih indah, tempat lebih nyaman dan aman. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang begitu kepada semua nih pengerja jemaat, dan terbukti. dan terjadi. Terbukti Wah, banget. luar biasa, Gitu. luar biasa. Jadi kekuatannya bukan didapat karena kita Karena- kuat, enggak. Karena Tuhan juga yang Tuhan. menaruhkan kita berdoa. Yang Ingat Tuhan memberikan Yesus ya. kekuatan, Tuhan Yesus ya. sebelum di Getsemani ya, Iya. yang diambil Tuhan Yesus berdoa kan? Iya, Sampai 3 kali turut ya datang lagi berdoa karena ketakutannya, tapi Tuhan memberi kekuatan untuk menanggung itu. Nah, itulah ternyata itu ikut Tuhan itu enak banget. Dituntun sama Tuhan. Enak-enak, serem. Ngeri-ngeri Kadang-kadang ngeri-ngeri sedap, juga namanya gitu ngeri-ngeri ikut Tuhan ya. sedap, benar. Tapi di saat kita nggak menyerah gitu ya, di saat kita tetap maju, berdoa, maju. Pokoknya prinsipnya begini, kita kan punya slogan nih, generasi penerobos. Ah. Sebenarnya Generasi generasi penerobos, pasukan pasukan yang yang tidak tidak terhentikan. terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi, maju terus sampai garis Wah, finish. luar Nah, biasa. itu prinsip kita. Ini sahabat penerobos harus tahu nih, sahabat penerobos. Pasukan yang tidak Terhentikan. karena Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihadapi. Terus Maju terus sampai Wah, garis maju finish. terus sampai garis finish. Walaupun yang dilihat ngecewain, yang didengar menyakitkan, Menyakitkan. dihadapi menakutkan, maju terus aja. Maju sama terus Tuhan. aja. Tetap menggembalakan, tetap melayani, tetap beribadah, tetap berdoa begitu. Dan akhirnya saat ini tetap terus melayani dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Aduh, ini kesaksian yang membangkitkan iman saya nih Pak. Ya, Iya. iman saya. Nantinya kalau saya pelayanan, kita juga harus tetap kuat gitu ya. Kita juga harus menerobos segala rintangan sampai garis finish gitu. Iya. Wah, luar biasa Pak Hendro, Bu Lydia, terima kasih untuk kesempatannya di tahun yang baru ini. Dan ini juga akan menyemangati setiap sahabat penerobos yang ada di rumah. Jangan pernah menyerah, Ya. karena kita adalah generasi penerobos. Amin. 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 Dan terus lakukan sampai garis finish. Amin. Tuh, luar biasa. Kita akan lihat Iya. kedahsyatan Tuhan. Dan akan lihat kedahsyatan Tuhan dan mujizat Tuhan. Sekali lagi Pak Hendro, Bu Lydia, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima Sampai bertemu di tahun depan. Ya. Ya, saya percaya di tahun depan pasti ada apa tuh yang tadi tanah? Tanah 2 hektar. Ah, Kalau udah 5.000 jiwa masih ada waktu dong Pak buat Pasti. kita ngomong-ngomong. Oh lagi. ya pasti. Harus Gitu. menyatakan kemuliaan Tuhan. Iya, amin. Karena Puji datang dari Tuhan. Tuhan. Dan saya doakan pasti akan terjadi. Amin. Puji Tuhan. Sahabat penerobos, demikian perbincangan kita bersama dengan Bapak Hendro dan Ibu Lydia. Di tahun yang baru ini, terobosan-terobosan, setiap langkah-langkah, bahkan hambatan-hambatan rintangan itu bukan menjadi halangan untuk mereka tetap terus melayani Tuhan. Amin. Dan akhirnya mereka sekarang dipakai Tuhan dan ada ratusan jemaat yang mereka bina. Dan kalau saudara ke gerejanya, saya udah pernah ke sana. Wow, luar biasa. Jadi saudara, pesan tahun baru hari ini, jangan pernah menyerah, tetap maju terus, pantang mundur sampai dengan garis finish. Salam GOB. Tuhan God bless Yesus you. memberkati.